Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum sama-sama kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini kami boleh menikmati Engkau, mau menikmati firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa dalam kami. Kami perlu setiap saat dan ketika. Sebab itu berfirmanlah, buka rasa firman-Mu oleh Roh Kudus untuk kami senantiasa boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Markus pasal 14 ayat 7 sampai ayat 9. Tetapi saya akan memulai dengan ayatnya yang ke-6, berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Puji Tuhan. Ibu bapak dikasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari ayat yang tertulis dalam peristiwa ketika Yesus sedang makan di rumah Simon. Lalu datanglah seorang perempuan membawa minyak narwastu yang murni. Lalu minyak itu dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Puji Tuhan. Namun saya ingin mau sedikit berbagi kepada kita bahwa perempuan ini dia datang untuk memelayani Yesus dengan cara dia, yaitu dia membawa minyak narwastu yang mahal. Ini adalah bagian dari dia datang untuk memelayani. Dan ini adalah prinsip pengorbanan. Dalam kehidupan kekristenan, melayani Tuhan adalah bagian dari prinsip pengorbanan. Dan ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk itu. Sehingga di dalam setiap tugas dan pelayanan, apa yang kita lakukan tertuju kepada Tuhan itu bagian dari pelayanan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perempuan ini dia datang kepada Yesus membawa minyak narwastu. Minyak narwastu yang mahal harganya. Dikatakan di sini minyak narwastu yang mahal yang dapat dijual dengan harga 300 dinar. Tapi itu dia lakukan, dia siap berikan untuk Tuhan. Di sini bukan bicara soal angka, tetapi di sini bicara tentang ketulusan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Sehingga sebuah pengorbanan yang totalitas yang dia berikan untuk Tuhan. Saudara, namun ada hal yang menarik dalam peristiwa ini, ketika dia datang mau berkorban, mau melayani Tuhan, dia menghadapi tantangan dari orang-orang yang ada pada waktu itu, yang mencoba untuk melarang dia untuk tidak melakukan itu. Ada orang yang menjadi gusar yang seolah-olah menghalangi dia agar supaya itu berikan saja kepada orang miskin. Tapi Yesus berkata orang miskin setiap hari ada padamu. Tetapi Yesus itu adalah pada peristiwa di mana sebelum dia disalibkan adalah satu kesempatan waktu-waktu yang terakhir. Sehingga Yesus di sini apa yang dia sampaikan bahwa hal yang menjadi utama adalah melayani Tuhan. Baru kemudian selanjutnya melayani sesama. Karena ini prinsip di dalam pelayanan. Lalu kemudian ketika perempuan ini dia datang mau melayani Tuhan dengan cara dia membawa minyak narwastu, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tadi sudah saya katakan dan itu ada dalam ayat Alkitab. Ada orang yang menjadi gusar yang menghalangi dia. Tapi karena dia orientasinya adalah untuk melayani Tuhan, maka tidak mematahkan semangatnya. Dan ini menjadi sebuah prinsip dasar dalam hidup kekristenan. Apa yang kita lakukan yang tertuju kepada Tuhan, jangan sampai kemudian terkalahkan oleh hal-hal yang seolah-olah mematahkan kita untuk kita tidak lakukan. Artinya selama itu prinsip untuk melayani Tuhan, prinsip untuk berkorban untuk Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, sekalipun ada intervensi, ada intimidasi, kita mau melakukan itu. Dan ini prinsip perempuan ini. Kita mau lakukan dan mau kerjakan. Karena semua untuk Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan penilaian. Dan ini juga adalah prinsip orientasi hal yang rohani. Saudara-saudara. Kalau hal yang rohani yang kita lakukan, kita nggak akan hitung-hitungan. Mahal harganya sekalipun. Perempuan ini minyak yang mahal. Tapi karena dia orientasi Tuhan. Saudara-saudara, bukan merupakan satu masalah bagi dia. Puji Tuhan.
Yesus berkata, ketika dia datang mau mempersembahkan itu, ada orang yang menghalangi lalu berkata, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Begitu kan? Melakukan suatu perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kesempatan ini, di waktu yang terbatas ini, sedikit kita akan dapat sebuah pelajaran penting dari peristiwa ini. Bahwa ketika kita mau datang melayani Tuhan, apapun tantangannya, lakukanlah itu. Sekalipun engkau diintimidasi, tetapi engkau mau melakukan itu untuk Tuhan, lakukan. Saudara-saudara. Dan lakukanlah itu dengan kasih, dengan ketulusan. Berorientasi kepada hal yang rohani, bukan pada perkara jasmani. Dan melakukan semuanya itu dengan tujuan adalah untuk Yesus, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita hitung-hitung ada untung, tapi bagi Tuhan tidak. Yesus yang memberi keuntungan kepada setiap kita. Saudara, Yesus mengapresiasi dalam tulisan firman Tuhan ini. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku, yaitu kepada Tuhan. Iya. Kita mau melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Seperti apa? Ada banyak cara. Untuk kita mau melayani Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan pada kita. Waktu, tenaga, moral, material, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah itu. Maka saya percaya ketika engkau lakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan semuanya itu. Sebagaimana Tuhan memberi apresiasi bagi perempuan yang memberikan minyak narwastu kepada Yesus. Puji Tuhan. Sehingga tidak menjadi sia-sia. Dan ada prinsip yang terkandung dalam tulisan di sini bahwa dia tidak terpatahkan semangatnya. Puji Tuhan. Amin, saudara. Tidak terpatahkan. Puji Tuhan. Lalu kemudian saya mulai ayat sebelumnya di atas. Apa yang dapat kita lihat di situ? Ya, saya baca ayat selanjutnya. Ayat 8, ia telah melakukan. Ayat 8 itu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Titik. Perempuan ini telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Saudara mungkin bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk Tuhan sebagai bagian dari pelayanan saya? Banyak saudara-saudara. Iya. Yang dapat engkau kerjakan dalam tugas pelayanan. Apa yang dapat ia lakukannya? Sehingga tidak ada alasan dalam kita untuk saya tidak dapat berbuat ini dan itu untuk melayani. Saudara-saudara, Tuhan beri waktu, Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kesehatan kepada saudara dan saya. Gunakanlah itu, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Sebetulnya perempuan ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan kekristenan untuk supaya mari lakukan sesuatu untuk Tuhan. Layanilah dia tanpa kita memikirkan untung rugi. Lakukanlah segala sesuatu dengan orientasi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan lakukanlah itu dengan penuh kasih. Kerjakan itu dengan penuh kasih. Selanjutnya, tetap kuat. Jangan dipengaruhi oleh godaan, oleh halangan yang coba mengganggu. Iya, harus bisa menerobos maju terus. Walaupun apa yang coba mengganggu untuk menggagalkan niat baik. Saudara-saudara, lakukanlah itu. Maka saya percaya Tuhan tahu siapa engkau, maka diberkatilah engkau. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikian singkat pelajaran renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, walaupun hanya singkat saja. Kami dapat pelajaran baru dalam peristiwa ketika perempuan datang melayani Yesus dan memberikan minyak narwastu yang mahal. Tuhan, ada banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat lakukan untuk melayani Engkau. Walaupun kami menyadari terkadang ada banyak intervensi, intimidasi yang coba untuk menggagalkan, tapi kami percaya Tuhan ada dalam kami. Karena tujuan kami untuk melayani Tuhan, mampukan kami. Dan kami melakukan itu dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati.
Terima kasih Bapak. Lihat kami umat jemaat Tuhan, lawat kami semua. Agar kami dapat lakukan semuanya itu. Lakukan dengan setia. Maka Tuhan yang tilik dan Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian.